Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial tentang menanak nasi dengan menghemat listrik dan tidak terlalu ribet, tidak perlu diaron dulu. Jadi langsung kita tim nasinya. Dan ini tentu akan menghemat listrik karena untuk zaman sekarang kan tagihan listrik selama masa pandemi ini kebanyakan meningkat. Entah mengapa sebabnya, saya juga nggak begitu paham. Padahal kalau di rumah saya pemakaian pun seperti biasa, memasak sudah tidak menggunakan rice cooker juga, tapi tetap saja tagihan listrik saya mahal. Yang jelas meningkat hampir 100% dari sebelum-sebelumnya. Jadi peralatan yang kita butuhkan yang pertama adalah panci dandang. Jadi saya menggunakan panci dandang yang rangkap begini. Ini untuk memudahkan kita mengontrol kadar air. Dan kalau ibu-ibu nggak punya panci seperti ini, bisa saja menggunakan panci biasa. Yang penting ada dandangnya, bisa ditaruh air, mungkin panci yang seperti ini. Panci biasa begini, cuman kalau yang seperti ini kan agak ribet ya untuk mengontrol kadar airnya. Nah, kalau panci ini saya juga menggunakan yang tutup kaca, jadi gampang untuk menengok isi di dalamnya apa sudah matang. Tapi kita pakai waktu juga kok memasaknya, jadi kurang lebih nggak sampai 30 menit nasi sudah matang. Tapi memang disesuaikan ya dengan ukuran beras yang kita masak. Saya hari ini memasak beras nggak banyak karena saya cuma berdua sama anak saya di rumah. Anak saya ada dua, cuman satunya dia tinggal di rumah yang lain, sementara suami saya kerja di luar kota. Nah, peralatan yang kedua adalah kita harus punya panci. Jadi untuk ngetimnya itu menggunakan panci. Ini panci ini dulu saya dapatnya dari itu ya, dari panci Presto kan dapat seperti ini. Kenapa pakai panci yang begini? Saya enak aja gitu buat megangnya. Jadi pas nasi matang nggak kepanasan kita ngangkatnya, ada pegangannya. Tapi ibu-ibu juga bisa menggunakan alat lain, misalnya kayak loyang kue. Nah, ini loyang kue, yang penting ada kupingnya ini, jadi memudahkan kita untuk mengangkat nasi. Bisa aja ini loyang kuenya udah lama banget ya, udah karena terlalu sering dipakai. Jadi ukurannya harus sesuai dengan panci ini. Jadi kalau pancinya nggak muat, panci nasi timnya ini kebesaran, kalau nggak muat di sini ya repot ya, nggak jadi dengan timnya. Nah, jadi ini muat, ini yang lebih besar dari ini juga muat. Habis itu kalau nggak ada juga yang seperti itu, kita boleh loyang yang seperti ini juga boleh, tapi ukurannya disesuaikan. Ini yang punya saya kecil, tapi saya nggak pernah sih masak pakai loyang begini, cuman lucu aja kali ya kalau pakai loyang begini. Ini juga loyang kue. Ini ukurannya kurang lebih 200 mili ya, cup 200 mili. Dan ini pun kadang-kadang saya masak, bisa hari ini masak, besok baru habis gitu, karena jarang makan di rumah. Namanya cuma berdua, anak saya yang satu itu yang tinggal di rumah di sini umurnya baru 11 tahun, dia juga jarang makan nasi. Oke, selanjutnya beras ini kita cuci dulu, tapi cucinya nanti jangan terlalu bersih. Sekarang saya akan cuci berasnya dulu ya. Untuk mencuci beras, saya menggunakan cara seperti ini ya. Ini kita cuci, jangan sampai terlalu bersih cucinya.
Jadi cuci seperlunya saja agar debu-debunya hilang, karena kalau terlalu bersih nanti malah zat-zat gizinya hilang. Ini air bekas cucian ini sengaja saya tampung karena nanti mau saya gunakan untuk menyiram tanaman-tanaman saya. Setelah selesai dicuci, berasnya kita masukkan ke sini ya, ke panci kukus, panci tim. Saya menggunakan airnya kurang lebih 1,5 cup ini, nggak terlalu banyak karena kalau nasi tim kalau terlalu banyak nasinya jadi lembek kayak bubur. Tapi disesuaikan saja juga dengan jenis beras yang digunakan. Jadi airnya 1,5 dari ukuran beras. Kemudian kita akan masukkan ke dalam panci kukusnya. Ini dapur saya nuansa hitam semua ya, jadi pancinya hitam, terus dapurnya juga hitam, jadi kurang begitu jelas. Nah, ini sebelumnya sudah saya tambahkan air. Ini saya menyesuaikan panci, tadi saya tambahkan air kurang lebih 1,5 liter. Tapi kalau untuk 1 liter pun sebenarnya sudah cukup ya, cuman saya biar nanti kalau masak lagi nggak perlu nambah-nambah air gitu. Terus kita masukin nyalakan kompornya, cukup api kecil saja, tutup. Nah, ini kurang lebih sebenarnya antara 20-30 menit sudah matang. Tapi untuk nasi yang ukuran besar atau beras yang ukuran besar, menyesuaikan aja. Nanti kita tunggu dulu matangnya, hasilnya akan seperti apa. Memasak nasi itu memang banyak sekali caranya ya. Ada yang diaron dulu baru dikukus, ada yang langsung diaron habis itu kalau istilahnya di sini dipadar ya, nggak tahu kalau istilah ini apa ya. Yang jelas nanti kalau sekalian langsung gitu dimasak di panci sama air, habis itu airnya udah mulai kering, terus apinya dikecilkan. Kalau pakai kayu masaknya itu biasanya tinggal bara-baranya aja. Ya maklum ya, saya orang kampung jadi udah nyoba semua cara memasak gitu, ada yang diaron, ada yang langsung dimasak satu panci, ada juga yang menggunakan panci kukus tapi tanpa tim, tanpa panci lagi di dalamnya, jadi kadar airnya itu di atas beras. Nah, tapi cara memasak yang seperti ini menurut saya kurang bagus ya, karena jelas vitaminnya banyak hilang karena nyampur semua dengan air kukusan gitu. Nanti air kukusan tinggal sedikit, nasinya matang di atas, tapi kan vitaminnya udah ngumpul di bawah sama air yang di bawah. Nah, itu kurang bagus menurut saya. Sementara kalau memasak dengan cara seperti ini, yang pertama
menghemat listrik karena kita tidak menggunakan listrik memasaknya. Kemudian nasinya juga lebih pulen, kemudian lebih ringkas, lebih nggak rumit ya, nggak mesti diarum ganti-ganti panci gitu. Kemudian juga zat gizinya banyak, nggak banyak yang hilang gitu, jadi vitamin B-nya masih bisa dipertahankan. Dan yang lebih penting juga nasinya nggak cepet basi kalau dimasak dengan cara seperti ini. Jadi kalau nasinya dingin, kita mau makan lagi tinggal angetin sebentar, 5 menit juga udah selesai. Kalau di rice cooker kan dia panas-panasan terus gitu. Malah itu yang berbahaya buat kesehatan kita. Jadi sebaiknya kita memasaknya nggak usah pakai, boleh sih pakai rice cooker tapi harus dimatikan. Nanti kalau dicolok lagi rasa nasinya tuh rasa saya beda gitu, agak keras gitu, teksturnya udah beda dari nasi awal. Tapi kalau dibiarkan terus menerus dicolok juga nggak bagus buat kesehatan. Lagi pula kalau nasinya sampai, dan misalnya masak pagi gitu kan terus sampai malam, kalau rice cookernya udah mulai nggak bagus itu pasti nasinya jadi kering atau berubah warna jadi kuning gitu. Kalau dengan masak seperti ini nggak ada tuh yang seperti itu. Nasi nggak cepet basi gitu, ngangetinnya mudah gitu. Dan lagi kalau diangetin juga tekstur nasinya itu nggak berubah gitu. Beda kalau dengan dikukus biasa gitu, misalnya kita masak pakai panci biasa gitu, tanpa kukus, tanpa aron, langsung satu panci kita masak, habis itu nasinya kan dingin gitu, terus kita pengen angetin, kita angetin dengan dikukus, nasinya kadang-kadang suka jadi basah, terus teksturnya juga berubah, jadi nasinya itu jadi pecah, jadi belah gitu, dan itu rasanya nggak enak gitu, kayak rasa ampas gitu loh. Kalau seperti ini jauh lebih sehat, lebih murah, lebih hemat waktu, lebih hemat listrik gitu. Nggak sampai 30 menit biasanya saya masak, udah ini 20 menitan lah saya masak. Ya mungkin tergantung pancinya bisa juga ya. Kalau panci yang saya gunakan ini kan memang panasnya cepat merata gitu. Saya bukan promosi panci loh ya. Kalau panci dandang atau panci kukus yang model begini sih banyak merek ya. Saya nggak sebut merek di sini. Yang jelas yang model seperti ini. Kalau yang rangkap gitu, jadi meriksa kadar air juga gampang. Kalau misalnya kita lupa nambahin air pas waktu awal masak gitu, tiba-tiba kita ingat, kita kan bisa langsung angkat itu aja, angkat panci atasnya gitu, kukusannya, tinggal tambah airnya. Kalau yang panci biasa itu kan yang tanpa rangkap begitu agak repot kita menambahkan airnya karena kita nggak bisa lihat gitu. Nah itu berasnya airnya sudah mulai nguap gitu ya, nggak lama lagi itu pasti masak. Ini tadi saya waktunya pas masak tadi jam 8 kurang ya, 8 kurang berapa menit gitu. Nah kita lihat nanti masaknya pas di jam berapa. Ini sekarang sudah kurang lebih 23 menit. Kita lihat apakah nasi sudah matang. Nah itu nasinya sudah matang ya, mungkin belum terlalu jelas kalau di kamera. Ini saya dekatkan tuh, ini nasinya sudah matang, jadi kompor sudah bisa kita matikan. Ini usahakan air di atas panci, di atas tutup panci ini kita buang supaya airnya tidak netes lagi jatuh ke dalam nasi. Bentar ya. Ini pancinya tadi sudah saya bersihkan airnya, saya buang. Jadi bisa kita tutup lagi. Kalau belum mau makan sekarang bisa kita tutup lagi, atau kita dinginkan dulu sedikit baru nanti kita siap untuk makan. Kalau masih terlalu panas begini kita makan nanti harus ditiup-tiup juga kan, jadi mendingan kita tunggu sebentar baru nanti kita pindahkan ke piring. Nasinya udah siap kita angkat ya.
ada pegangannya begini kan jadi mudah kita pegangnya. Memang agak panas sih. Kita tinggal angkat. Nah, ini nasinya sudah matang, sudah siap, udah mulai dingin ya, sudah siap untuk kita sajikan. Lihat tekstur nasinya, pulen. Ini saya menggunakan beras Kalimantan. Jadi beras Kalimantan itu beda dengan beras Jawa ya. Kalau beras Jawa agak-agak agak-agak lengket atau gimana gitu ya. Kalau beras Kalimantan ini, kalau bahasa sininya purai gitu loh. Jadi kayak enak gitu loh. Beda lah, teksturnya itu beda dengan beras Jawa. Saya lebih suka dengan beras Kalimantan, lebih enak tuh. Kalau ditambahkan kuah itu lebih enak gitu ya. Beda kalau beras Jawa, kalau menurut saya itu kalau ditambahkan ini jadi gimana ya, susah lah saya menggambarkannya. Nah, ini nasinya. Beras Kalimantan itu macam-macam juga sih jenisnya, ada yang pulen, ada yang perak gitu, mungkin kalau bahasa Indonesianya perak gitu kali ya. Tapi beda sih sebenarnya perak antara purai bahasa Kalimantan dengan perak itu beda. Kalau perak itu kayaknya teksturnya misah banget gitu loh. Kalau ini enggak, masih ada nempel-nempelnya. Tapi penggunaan airnya juga enggak terlalu banyak. Bentuk berasnya juga kecil-kecil banget gitu. Jadi ada namanya Siam Mutiara, Mayang gitu. Itu namanya beras-beras Banjar. Nanti deh kapan-kapan saya akan bikin video tentang beras-beras Banjar atau beras-beras Kalimantan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau Anda suka, silahkan like, komen, dan share ke media sosial Anda. Dan kalau Anda berkenan, silahkan subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapat update-update terbaru dari video-video saya dan membuat channel saya lebih berkembang. Terima kasih.